Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Florentina Puanlintang Sabrila dengan NIM 201010020015 dari kelas SKIA 2020. Di sini saya akan menjawab pertanyaan UAS dari mata kuliah Sejarah Pergerakan Nasional Indonesia yang diampu oleh Bapak Samsul Arifin. Pertanyaan pertama mengenai secara singkat arti penting belajar sejarah pergerakan nasional Indonesia. Jadi mempelajari sejarah pergerakan nasional Indonesia memiliki arti yang penting. Mengapa? Karena dengan mempelajari sejarah pergerakan nasional Indonesia, kita sebagai generasi muda khususnya yang hidup pada zaman kemerdekaan dapat mengetahui bagaimana bentuk perjuangan dan pergerakan yang telah dilakukan oleh pahlawan dan tokoh bangsa terdahulu dalam meraih kemerdekaan. Dengan begitu, kita dapat mengambil manfaat, yaitu meniru semangat dan rasa cinta tanah air para tokoh bangsa yang kemudian dapat kita terapkan pada zaman sekarang untuk mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia. Sejarah pergerakan nasional Indonesia sendiri sangat penting dipelajari karena dengan begitu kita dapat melihat bagaimana cara tokoh bangsa dan pahlawan terdahulu dalam mengorganisir pergerakan sehingga dapat merongrong pemerintah kolonial, lalu bagaimana mereka melakukan gerakan itu yang semula kedaerahan menjadi nasional. Jadi kita dapat mempelajari struktur dan taktik cara mereka untuk melakukan gerakan. Lalu soal yang kedua mengenai organisasi pergerakan nasional Indonesia yang berkontribusi dalam membangkitkan semangat kebangsaan, yang semula gerakan tersebut pada bidang-bidang yang berbeda, sedangkan tujuan utamanya memang tetap sama, yaitu kemerdekaan Indonesia. Yang akan saya jelaskan pertama yaitu dimulai dari organisasi Budi Utomo, yang mana Budi Utomo ini menjadi cikal bakal organisasi pergerakan lainnya. Semula Budi Utomo ini bergerak pada bidang pendidikan, yang mana bertujuan untuk membangkitkan pendidikan bangsa Indonesia dan melakukan kegiatan pembelajaran yang lebih terstruktur, serta memberikan kesempatan para anak-anak pada zaman dahulu itu untuk melakukan pendidikan tanpa dibedakan dengan anak-anak dari kalangan kolonial. Lalu selanjutnya dari Budi Utomo ini terpecah menjadi dua golongan, yaitu golongan muda dengan golongan tua, yang mana golongan tua ini masih tetap ingin bergerak pada bidang sosiokultural seperti pendidikan itu. Lalu golongan muda yang mulai ingin bergerak pada bidang lain, yaitu akhirnya golongan muda menempuh bidang politik, yang kemudian melahirkan organisasi Sarekat Islam yang semula bernama Sarekat Dagang Islam dan organisasi Indische Partij. Sarekat Islam sendiri menempuh bidang politik pergerakannya dengan tujuan membangkitkan kegiatan ekonomi pedagang Islam untuk menyeimbangi atau menyaingi kegiatan perdagangan kolonial Belanda. Lalu kemudian Indische Partij yang bergerak pada politik juga berusaha sebagai mewadahi kegiatan kerjasama antara Indo dan Bumiputra dalam membangun semangat nasionalisme dan mempersiapkan kehidupan rakyat yang merdeka. Dari organisasi ini kita lihat melalui berbagai jalur atau bidang yang berbeda-beda, tetapi kemudian perbedaan bidang dan jalur yang ditemui ini tetap menemui titik tujuan utama yang sama, yaitu meraih kemerdekaan Indonesia dan melepaskan diri dari cengkraman kolonial, seperti itu. Lalu pertanyaan yang kedua mengenai beberapa tahun belakangan ini terhadap orang atau kelompok yang ingin merubah dasar ideologi Pancasila dengan Islam. Pendapat saya mengenai hal tersebut yaitu pertama, kita harus menyikapinya dengan bijak. Jangan terjadi adu argumen atau suatu kegiatan yang menimbulkan perpecahan. Jadi tidak menemui titik terang tapi malah menjadikan perpecahan sendiri di dalam bangsa Indonesia.
Lalu pendapat saya selanjutnya yaitu melakukan penekanan pemahaman mengenai ideologi Pancasila ini, sejarahnya bagaimana, yaitu seperti menjelaskan jika ideologi Pancasila ini dulunya juga sudah melalui perjalanan yang panjang, perundingan yang panjang, perumusan yang panjang, yang mana di dalamnya juga melibatkan para tokoh agama Islam khususnya seperti Kiai Haji Hasyim Asy'ari dan kawan-kawannya yang ikut berijtihad dalam menyusun Pancasila. Kemudian pendapat saya selanjutnya yaitu perlu dilakukan melihat kenyataan di mana Indonesia ini merupakan negara yang majemuk dengan berbagai suku, agama, budaya. Jadi tidak bisa disatukan dalam satu ideologi yang menjurus pada suatu agama seperti Islam, karena hal tersebut dapat mengesampingkan corak budaya dan agama lain. Seperti itu menurut saya. Jadi jangan sampai kita menyikapi tersebut dengan kekerasan. Pertama, jadi sebelum melakukan tindak yang lebih lanjut, sebaiknya kita gunakan cara yang bijaksana, yaitu dengan memberikan penekanan pemahaman, lalu memberikan alasan-alasan yang kuat mengapa ideologi Pancasila itu sudah sangat sesuai untuk bangsa Indonesia dan tidak bisa diubah dengan ideologi lain seperti merubah menjadi ideologi bangsa Islam, seperti itu. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan mengenai jawaban UAS mata kuliah Sejarah Pergerakan Nasional Indonesia. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.